Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Putri dari kelas S1 Hospitality dan Pariwisata A 2018 STP Trisakti ingin mempresentasikan contoh dari kasus beretika dan tidak beretika dalam bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah cara atau studi standar untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat, di mana mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu apa saja prinsip-prinsip dalam etika bisnis menurut para ahli? Salah satu ahli mengatakan bahwa ada 5 prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi, di mana dalam prinsip ini perusahaan bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. Lalu prinsip kejujuran yang dimana merupakan prinsip yang nilainya paling mendasar dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat yang tentunya juga memiliki hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Yang keempat, prinsip keadilan, di mana prinsip ini perusahaan harus bersikap adil terhadap pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Yang terakhir, prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu prinsip yang mengutamakan pentingnya menjaga citra baik perusahaan, karena aktivitas bisnis tertentu ke masyarakat merupakan cerminan diri dari bisnis yang bersangkutan. Namun jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon yang sama. Sebaliknya, jika bisnis memberikan image yang tidak menyenangkan, maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Dan jika para pengelola perusahaan ingin memberikan respek kehormatan terhadap perusahaan, maka lakukanlah respek tersebut kepada para pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua kasus yang akan saya bahas nanti ini akan berhubungan dengan sosial media, di mana sejak adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, berbagai peraturan bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat diterapkan untuk mengurangi dampak virus COVID-19. Dengan berkurangnya aktivitas di luar rumah ini, menjadikan adanya peningkatan penggunaan teknologi gadget, di mana digunakan oleh masyarakat untuk sarana belajar mengajar, hiburan, maupun bisnis. Dalam bisnis, media sosial seperti Instagram dan TikTok merupakan salah satu fasilitas untuk melakukan pemasaran dan juga membangun personal branding bagi para pengusaha. Namun belum lama ini, TikTok berhasil menjadi salah satu aplikasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Melonjaknya pengguna aplikasi TikTok ini tidak hanya menjadi fasilitas hiburan, namun menjadi pusat perhatian bagi masyarakat untuk melakukan promosi bisnis. Tentunya tidak dapat dipungkiri, aplikasi ini juga menarik perhatian bagi para pebisnis untuk meningkatkan pembelian melalui pemasaran dengan aplikasi TikTok. Kembali kepada kasus beretika dan tidak beretika. Pada kasus tidak beretika, saya akan mengambil contoh Denis Karyasta sebagai pemilik toko bunga, dan pada kasus beretika, saya akan mengambil contoh Hadi Heru Hurjayanto sebagai pemilik ST Indonesia. Denis Karyasta merupakan pemilik salah satu toko bunga di Indonesia yang terletak di Jakarta. Berbagai macam bentuk dekorasi bunga ditawarkan, salah satunya seperti bunga dengan dekorasi berbentuk binatang yang cukup viral belakangan ini. Usahanya sendiri sudah dirintis sebelum pandemi COVID-19 karena dilihat dari media sosial Instagram, toko bunganya memiliki postingan pertama pada tahun 2017, yang berarti usaha ini sudah cukup lama dijalankan. Menurut saya, usaha bunga ini cukup bagus karena dari promosi melalui foto yang diberikan, produk yang dimilikinya selama ini cukup berkualitas. Berhubungan dengan melonjaknya pengguna TikTok, pemilik toko bunga ini juga ikut berpartisipasi meningkatkan penjualannya melalui promosi via TikTok, di mana konten-konten yang ia buat berhasil menarik perhatian bagi masyarakat, dimulai dari adanya promosi bunga sultan karena harga produknya mencapai jutaan. Dalam kasus ini, Denis Karyasta saya anggap tidak beretika karena pemasaran yang dilakukan oleh pemilik toko ini yang dalam penyampaiannya dalam konten sama sekali tidak dapat membangun image yang positif. Berikut merupakan salah satu konten yang menurut saya tidak beretika yang dibuat oleh pemilik toko bunga ini dalam TikTok. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tahu aja, kalau HP ku tuh iPhone, terus iPhone 11 Pro, terus satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Pasti Xiaomi ya. Pantas tercium tidak mampu. Good night.
Buat nih orang, lu kira lu siapa ya post-post foto gue sama bunga gue? Lu bukan artis, say. Nggak usah ikut-ikutan ngepost foto gue. Jaga tuh mulut. Dapat diperhatikan dari konten-konten yang dibuat oleh pemilik toko bunga ini, tidak disangka promosi yang selama ini yang dilakukan oleh pemilik ini malah mendapatkan komentar negatif dari pengguna TikTok. Yang kedua, saya anggap tidak beretika karena seharusnya ada penanganan pesanan yang baik, seperti pemberitahuan dini bahwa warna bunga tidak tersedia, dan juga pemberitahuan dini bahwa akan terjadi keterlambatan pengiriman. Atau sejak awal customer ingin memesan, pemilik memberitahu bahwa kondisi usahanya berstatus high demand. Hingga mencapai titik viralnya kasus penipuan yang diungkapkan oleh salah satu customer, yaitu Karen Vendela, yang juga dikenal sebagai tunangan dari Boy William. Dinyatakan dalam akunnya bahwa ada penipuan yang dilakukan oleh toko bunga dari Dennis Karista, karena keinginan customer sama sekali tidak tercapai, tidak ada pemberitahuan sebelum pesanan sampai, dan adanya keterlambatan waktu pengiriman tanpa pemberitahuan berlanjut. Ternyata hal itu tidak hanya terjadi pada Karen Vendela, melainkan juga terjadi pada salah satu influencer di Instagram, yaitu Farah Seto, yang juga mengungkapkan kekecewaannya di Instagram. Menurut saya, dalam kasus ini berarti prinsip kejujuran dalam etika bisnis tidak terpenuhi oleh Dennis Karista. Kembali lagi, sejak beredarnya kasus tersebut di TikTok, semakin banyak pengguna yang menyalurkan kritik pedas terhadap pemilik toko bunga ini. Tidak terima menghadapi kritik-kritik tersebut, Dennis Karista malah terus-menerus membuat konten TikTok yang kontroversial, yang berarti prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis tidak terpenuhi. Dalam konteks kasus ini juga, seharusnya pemilik usaha memiliki strategi usaha yang baik untuk mencapai kepuasan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 7 menyatakan kewajiban pelaku usaha yang sebagai berikut. Dapat kita ketahui kembali, pengertian dari etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam berusaha dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Dari pengertian tersebut, pemilik atau Dennis Karista ini tidak dapat menerapkan etika bisnis yang baik yang dapat dilihat dari cara penyelesaian masalah yang menimpa usahanya. Menurut saya, seharusnya sebagai seorang pebisnis profesional memiliki etika sebagai berikut. Yang pertama, pribadi yang jujur. 2. Memiliki sikap dewasa dan tidak kekanak-kanakan. 3. Bersikap lapang dada saat berkomunikasi. 4. Menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. 5. Tidak mudah tersulut emosi dan bersikap emosional. 6. Memiliki tingkah laku yang baik. 7. Pandai mengendalikan diri. 8. Berani dan mampu menyatakan bahwa itu salah atau benar. 9. Mematuhi etika dan aturan hukum yang berlaku sesuai undang-undang. 10. Bersikap akan tanggung jawab sosial. Beralih kepada kasus yang beretika, saya mengambil Haithar Wurjayanto sebagai pemilik ST Indonesia. Entrepreneur muda ini berhasil menjadi salah satu CEO ST Indonesia dan Rendir Coffee, serta menjadi CBDO, usaha kekinian, dan Forestry Coffee. Alasan saya mengambil contoh Haithar Wurjayanto sebagai kasus yang beretika karena sebagai pengusaha, Haithar Wurjayanto berhasil memberikan cerminan positif terhadap publik melalui media sosialnya. Berbagai konten yang ia punya dalam akun TikToknya ini adalah konten yang positif, seperti keseharian yang menjadi CEO, tips usaha, motivasi, dan juga membuka peluang lamaran kerja melalui TikTok. Lalu yang kedua saya anggap beretika karena sebagai pelaku usaha, Haithar Wurjayanto mempunyai etika yang baik dalam pemasaran, di mana cara yang dilakukan dalam membangun personal branding tidak sedikit pun menyakiti hati orang lain dan masih dalam lingkup cara yang profesional. Berikut merupakan konten yang mengundang perhatian bagi para pengguna TikTok, yaitu Haithar Wurjayanto membuka pelamaran pekerjaan melalui TikTok.
Pada kesimpulan, etika bisnis sangat penting guna menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada suatu usaha atau bisnis, serta dapat menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Dalam guna untuk mempunyai bisnis yang sehat, maka sebagai pengusaha atau pelaku usaha wajib hukumnya untuk menerapkan etika yang baik sebagai upaya pembangunan citra yang baik bagi diri sendiri, perusahaan, maupun produk, dan mengerti hukum bisnis sebagai pengetahuan dasar sebelum memulai usaha maupun tindakan bisnisnya. Demikian penjelasan saya mengenai contoh kasus beretika dan tidak beretika dalam bisnis. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Putri, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya.